Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 646D01 kelompok 10. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Fasya Faradila, yang kedua ada Ailsa Safa Amanda, yang ketiga ada Herdian Asmi, yang keempat ada Anisya Rafaliana. Di sini kami akan mempresentasikan analisis terhadap pelayanan dan harga pada pengguna JNT. Dan di sini adalah pelayanan. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah dinamakan pelayanan, sehingga definisi kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta menyampaikan dalam mengimbangi harapan konsumen. Dan di sini juga ada harga. Harga adalah sejumlah uang yang dibagikan atas suatu produk atau jasa atau jumlahnya dari nilai yang dikeluarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat untuk menggunakan suatu produk atau jasa. Dan di sini adalah ujian validitas. Ujian validitas menurut Sugianto 2019, ujian validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Tujuan uji validitas untuk mengetahui sejauh mana ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dilaporkan oleh penelitian. Reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan konsisten untuk melihat andalan tidaknya suatu alat ukur digunakan pendekat secara statistika, yaitu 43 melalui konvensi reliabilitas, dan apabila konvensi reliabilitas lebih besar dari 0,06, maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dinyatakan andalan atau reliable. Dan di sini juga ada linear regresi, yaitu pada penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel independen bebas dan variabel independen terikat, yaitu pelayanan X1, harga, dan X2, dan penggunaan Yehutang 2010. Dan di sini juga ada R-tabel. R-tabel itu adalah ujian dipakai adalah ujian validitas, sehingga termasuk dalam aspek penting dalam instrumen penelitian yang kita pakai saat ini adalah R-tabel 28. Dan di sini juga adalah analisis deskripsi responden. Yang A ini adalah deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, ketahui dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, mengumpulkan data yang dilakukan penghasilan data responden laki-laki 40% dan perempuan 60%. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel di atas bahwa respon dibedakan menjadi 6 kategori. Yang pertama, kurang dari 20 tahun sebanyak 17,5%. Yang kedua, umur 20-25 tahun sebanyak 75%. Dan yang ketiga, umur 26-30 tahun sebanyak 7,5%. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan deskripsi responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan tabel di atas bahwa respon dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, wirausaha 10%. Yang kedua, mahasiswa dan pelajar sebanyak 85%. Yang ketiga, karyawan swasta sebanyak 2,5%. Dan yang terakhir, ibu rumah tangga sebanyak 7,5%. Selanjutnya, deskripsi responden berdasarkan pemilihan sering menggunakan JNT. Berdasarkan tabel di atas bahwa respon dibedakan menjadi 2 kategori jawaban. Yang pertama, yang menjawab ya sebanyak 87,5%, dan yang menjawab tidak sebanyak 12,5%. Materi selanjutnya, di sini juga saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Bisa kita lihat pada tabel 3.1 uji validitas pelayanan variabel X pada kuis pertanyaan. Menurut saya, kurir mengantar paket di tempat tujuan dengan tepat, yaitu hasil uji validitas yaitu 0,704 dinyatakan valid. Selanjutnya, uji validitas pelayanan variabel X pada kuis. Menurut saya, admin JNT sangat bisa berkomunikasi dengan baik terhadap pelanggan.
Hasil uji validitas yaitu 0,851 dinyatakan valid. Selanjutnya, uji validitas pelayanan variabel X pada kuis. Pertanyaan, menurut saya kurir berlaku sopan ketika mengirim barang ke rumah tujuan. Hasil uji validitas yaitu 0,662 dan dinyatakan valid. Selanjutnya, uji validitas pelayanan variabel X pada kuis JNT sangat bertanggung jawab jika terjadi kehilangan barang, yaitu hasil uji validitas yaitu 0,660 dinyatakan valid. Dan yang terakhir, uji validitas pelayanan variabel X pada kuis, menurut saya metode pembayaran JNT saat ini pilihannya sangat banyak. Hasil uji validitasnya yaitu sebanyak 0,487 dan dinyatakan valid. Selanjutnya adalah uji validitas harga. Bisa kita lihat dari pertanyaan kuesioner nomor 1 yang isinya menurut saya tarif JNT terjangkau masyarakat. Poinnya yaitu 0,729 yang dinyatakan valid. Bisa kita lihat juga di kolom nomor 2. Menurut saya pada saat menggunakan jasa JNT, tarif yang ditetapkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Poinnya 0,759 berarti valid. Yang ketiga, menurut saya tarif JNT sesuai dengan manfaat yang saya hadapkan saat menggunakannya. Poinnya 0,761 berarti valid. Yang keempat, tarif menurut saya tarif JNT yang ditetapkan sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Nilainya 0,805 berarti valid. Bisa kita lihat juga tarif JNT sangat bersaing dengan jasa pengiriman yang sejenisnya. Poinnya 0,66 berarti valid. Kemudian adalah uji validitas pengguna JNT atau variabel Y. Bisa kita lihat di kolom pertama yaitu menurut saya JNT dapat digunakan dari berbagai usia. Poinnya 0,531 berarti valid. Yang kedua, menurut saya JNT sangat mudah ditemukan di mana saja. Poinnya 0,597 berarti valid. Yang ketiga, menurut saya JNT dapat mempermudah dalam melakukan aktivitas pengiriman. Poinnya 0,698 berarti valid. Yang keempat, menurut saya JNT aksesnya lebih cepat daripada layanan pengiriman lainnya. Poinnya 0,602 berarti valid. Selanjutnya, menurut saya jenis pengiriman yang diberikan JNT sangat banyak. Poinnya 0,757 berarti valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Dari daftar tabel bisa kita lihat di variabel pelayanan dengan jumlah nilai dari SPSS yaitu 0,765, R tabel yaitu 0,374. Bisa kita katakan bahwa keterangannya adalah reliable. Yang kedua adalah variabel harga. Dari perhitungan SPSS yaitu 0,768, R tabelnya yaitu 0,374, berarti keterangannya adalah reliable. Yang ketiga, variabel pengguna JNT. Hasil dari SPSS adalah 0,751, R tabelnya yaitu 0,374, berarti keterangannya adalah reliable. Pada tabel nilai RXY pada variabel pelayanan sebesar 0,765, pada variabel harga sebesar 0,788, dan pada variabel pengguna JNT sebesar 0,751. Diketahui bahwa kuesioner ini reliable karena nilai R XY lebih besar daripada R table 0,374. Selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai 15 pertanyaan dengan 30 responden pengguna JNT berdasarkan tabel 3.1, tabel 3.2, dan tabel 3.3 dengan rumus N dikurang 2 yaitu 30 responden dikurangi 2 sebesar 28 dengan sik 5%, maka menunjukkan R tabel sebesar 0,374. Dari data-data itu, maka hasil uji validitas itu valid.
Selanjutnya, saya akan membahas uji regresi linier pada tabel di atas. Diketahui bahwa nilai F hitung yaitu 43,704 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05. Maka, model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasinya, atau dengan kata lain ada pengaruh pada variabel pelayanan harga dengan variabel X terhadap pengguna JNT yang variabelnya Y. Yang kedua, ada hasil regresi linier pada model Sumari. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa besarnya nilai kolerasi atau hubungan atau R yaitu sebesar 0,874. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,764 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau pelayanan harga terhadap variabel terikat atau pengguna JNT adalah sebesar 76,1%. Dan yang terakhir ada hasil regresi linier pada koefisien. Interpretasi output hasil koefisien berdasarkan tabel koefisien dapat dianalisis persamaan regresi yang terbentuk signifikan antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sebagai berikut. Y sama dengan 4,819 ditambahkan dengan 0,567 X1 lalu ditambahkan lagi dengan 0,128 X2, sehingga berdasarkan persamaan regresi berganda yang terbentuk dapat dianalisis sebagai berikut. Jika nilai variabel X1 atau pelayanan dan X2 adalah harga, ya hasilnya sama dengan 0. Maka nilai variabel Y atau pengguna JNT sebesar 4,819 atau 4,8%. Jika nilai variabel X1 yaitu pelayanan bertambah 1%, maka akan menaikkan nilai variabel Y yaitu pengguna JNT sebesar 0,567 atau 0,5%. Jika nilai variabel X2 yaitu harga bertambah 1%, maka akan menurunkan nilai variabel Y yaitu pengguna JNT sebesar 0,182 atau 0,1%.